Selamat malam semuanya. Salam 24 jam. Selamat datang di webinar peluncuran website Traditional Textile Arts Society of Southeast Asia atau TASEA. Nama saya Ine Wawuruntu. Saya adalah salah satu relawan dari TASEA yang berdomisili di Belanda. Dan pada saat ini saya diberikan tugas untuk memimpin teman-teman kita dari BINUS University untuk membuat website bagi TASEA. Yang saya hormati Bapak Asis Nurwahyudi, SIP MMMA, lulus dari Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Beliau melanjutkan program masternya di Monash University. Diplomat senior yang pernah bertugas di Republik Ceko, Belanda, Australia, serta Rusia dan Belarus ini telah mencatat berbagai prestasi terkait diplomasi budaya Indonesia. Saat penugasan beliau di Moskow, KBRI telah bekerja sama dengan Ming State Linguistic University merintis pendirian Pusat Budaya dan Bahasa Indonesia di kampus tersebut. Beliau juga salah satu diplomat yang meraih penghargaan di Praha, ibu kota Republik Ceko. Yang saya hormati Ibu Dr. Nelly S. Kom MM CSCA, Rektor BINUS University. Begitu banyak community services yang telah dilakukannya, antara lain yang menarik perhatian saya, cultural fusion, kebaya dalam kreativitas Gen Z. Yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Juneman Abraham, SCMSI, Wakil Rektor Bidang Riset dan Transfer Teknologi BINUS University. Banyak sekali jabatan yang diembannya, antara lain sebagai penelaah Program Nasional Kreativitas Mahasiswa Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Psikologi Asia. Hari ini beliau akan berbagi dengan kita mengenai isu terkini tentang teknologi dan masyarakat. Yang saya hormati Bapak Dr. Adrianus Lawrence Gerung Wawuruntu. Selain pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia periode 2013-2021, beliau juga aktif di Badan Pengurus Lingkar Budaya Indonesia dan di TASEA sendiri membawahi bidang budaya, pendidikan, dan penelitian. Yang saya banggakan, Raihan Firdis Jakolius Kastinhong, siswa dari School of Computer Science BINUS University, para pengembang website yang akan diluncurkan hari ini. Selama 5 bulan, saya mensupervisi mereka bersama Ibu Evi Stiliana dalam pengembangan website. Saya harus mengacungkan 2 jempol untuk kesopanan dalam berkomunikasi, kedisiplinan mereka, meskipun saya mengcoach jauh dari Belanda, mereka selalu datang tepat waktu. Ini sebuah janji bagi masa depan Indonesia. Anak-anak muda, Gen Z yang disiplin, sopan, penuh inisiatif, dan sangat proaktif. Yang saya hormati, para dosen dan relawan komunitas BINUS. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang lain, izinkan saya menyapa Ibu Dr. Retno Dewanti dari BINUS Community Development Center, Ibu Dr. Linda Angswati, Dekan School of Accounting, Bapak Dr. Kevin Daniswara, dan Ibu Evi Stiliana, kandidat doktor. Beliau ini adalah pintu TASEA menuju BINUS. Yang saya hormati Ibu Dr. Maria Wawuruntu, Sekretaris Jenderal dari TASEA.
Memiliki website adalah investasi yang sangat berharga bagi Tasea. Selain membantu meningkatkan visibilitas, memberikan informasi, edukasi, memfasilitasi komunikasi dan interaksi melalui alat email dan nomor telepon yang tertera di website, dan masih banyak lagi. Dengan website yang profesional dan informatif ini, Tasea berharap dapat berkembang lebih baik dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pelestarian dan pengembangan warisan budaya Indonesia. Tanpa berbasa-basi lebih lama lagi, saya mengundang teman-teman saya, Bank website Tasea, untuk memperlihatkan hasil kerja dan menceritakan pengalaman mereka. Silakan Justin, Jakolius, dan Rehan. Ya, terima kasih Bu Ina untuk salam pembukanya. Salam 24 jam untuk kita semua yang berada di Indonesia dan di luar Indonesia. Nah, sebelum kami memperkenalkan diri kami masing-masing, saya ingin memberikan salam juga dan berterima kasih kepada pihak yang sudah hadir untuk merayakan launching website ASEA secara ofisial. Pertama yang saya hormati untuk Ibu Dr. Maria Waworuntu selaku Sekjen TASEA, Bapak Aziz Nurwahyudi selaku Diplomat Senior, Bapak Dr. Adri Waworuntu selaku Pakar Budaya, Bapak Prof. Dr. Sunyunman Abraham selaku Vice Rector Research Teknologi Transfer Binus University, Ibu Dr. Nelly selaku Rektor Universitas Bina Nusantara, Rehan Firdis, Kasin Hong, dan saya sendiri Jakolius sebagai mahasiswa dari School of Computer Science dari Binus University yang sebagai website builder. Dan terakhir, kepada pengajar dan volunteer yang berasal dari Binus Community. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Ina Waworuntu dan Bu Evi Steliana yang sudah membimbing kami selama jalannya internship ini. Karena dengan bantuan dari mereka, proses pengerjaan website untuk Tasya ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Rehan untuk mempresentasikan website. Baik, terima kasih Jakolius. Perkenalkan, nama saya Rehan. Hari ini saya akan mempresentasikan tampilan website di komputer. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa kunjungi websitenya melalui tasya.com. Nah, untuk tampilan websitenya ini terdapat navigation bar dan banner wastra yang sudah dipilih oleh Tasya sendiri sebagai dekorasi. Kemudian di halaman landing page-nya ini ada 3 bagian. Yang pertama ada About Us, Upcoming Activities, dan Gallery. Jika dipencet tombolnya, akan di-redirect ke halaman masing-masing. Di bagian paling bawah website ada footer. Jika gambarnya dipencet, maka akan ke redirect kembali ke landing page-nya lagi. Di bawahnya ada tombol Terms and Condition. Jika ditekan, tentunya akan ke halaman Terms and Condition yang dimana sudah ada built-in embed PDF viewer-nya. Jika ingin dilihat secara full screen, bisa ditekan tombol di bawahnya, di mana akan terbuka tab baru yang akan menampilkan PDF-nya secara full screen. Lalu di bagian kanan footer ada Socials dan Contact Us Tasea. Selanjutnya, saya akan ke halaman About Us. Di halaman About Us ini terdapat judul berwarna biru. Mengapa berwarna biru? Karena mengikuti wastra yang ada di atas. Di halaman About Us ini terdapat 3 bagian, yaitu Who We Are, Logo, dan Banner. Kemudian masuk ke halaman Our Goals, di mana tertera
goals yang sudah diberikan oleh TASEA. Lalu ada our concerns, halaman founders and executive board members, halaman our competence, dan halaman terms and condition tadi. Masuk ke halaman events. Events ini terdapat upcoming activities. Nah, di halaman upcoming activities ini terdapat beberapa fungsi, seperti fungsi search dan fungsi jika ditekan gambarnya, maka akan muncul gambar yang full screen sebagai pop-up. Nah, halaman upcoming activities ini berfungsi untuk menampilkan aktivitas yang akan mendatang. Aktivitas ini akan otomatis berurutan, di mana seperti hari ini launching of TASEA website paling atas karena sudah paling 3 Februari. Jadi urutannya akan makin ke bawah, makin ke belakang. Untuk fungsi search-nya saya bisa demonstrasi. Seperti Februari 2025, jika saya search, maka akan ke filter aktivitas yang ada di Februari 2025. Untuk balik ke semula, bisa ditekan lagi search button-nya. Lalu ada fungsi pagination. Pagination ini akan muncul ketika aktivitas sudah lebih dari 5. Nah, jika sudah lebih dari 5, akan yang keenam akan masuk ke dalam page kedua. Selanjutnya, setelah upcoming activities, jika aktivitas sudah lewat harinya, seperti misalnya tanggal 4 besok, nanti launching of TASEA website ini akan masuk ke halaman past activities secara otomatis. Nah, di sini juga fungsinya sama. Fungsinya juga sama karena gambarnya bisa ditekan untuk zoom dan search-nya. Lalu ada halaman kultural agenda Indonesia. Kemudian masuk ke halaman sharing knowledge. Di sini akan menampilkan pengetahuan yang sudah diberikan oleh TASEA sendiri. Jika ditekan akan bisa view PDF-nya. Lalu masuk ke halaman jurnal, di mana disimpan jurnal-jurnal TASEA. Jika ditekan akan masuk ke halaman artikel seperti yang tertera. Masuk ke halaman library. Library ada buku-buku yang sudah dipilih oleh TASEA sendiri. Bisa dilihat judulnya, autornya, publishernya, dan deskripsinya. Untuk cari buku juga bisa melalui search bar ya. Jadi bisa pakai ini untuk cari misalnya kata tenun. Kemudian masuk ke galeri. Di galeri ini akan menampilkan wastra di mana ada nama artisnya dan kontak number-nya. Masuk ke annual report. Annual report akan menunjukkan setiap tahunnya dari tahun 2024, 2023, 2022, dan 2021. Terakhir ada halaman contact us. Demikian presentasi website di halaman PC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kastin mengenai tampilan website di mobile. Tolong kasih host dulu sebentar. Bu Ina, tolong host sebentar. Ya, siap, Kastin. Bentar ya. Iya, Bu.
Waduh, ini sudah mulai ada perbedaan generasi nih. Ada yang bisa Rehan atau Jakolius bisa membuat co-host, Kasih menjadi co-host. Oh, bisa. Yes. Ya, Oke, silahkan Kastin. oke, udah terlihat ya Bu ya, Ya, dan teman-teman Bapak Ibu di sini. Oke, perkenalkan nama saya Kastin Hong. Terima kasih untuk Rehan yang sudah menjelaskan keseluruhan tentang website Tasea. Dan kali ini saya akan menampilkan website ini dalam tampilan di mobile. Nah, tanpa berlama-lama karena waktu kita tidak banyak, saya akan menjelaskan posisinya saja. Nah, untuk di home, posisi home ini masih sama seperti yang di website, hanya saja sudah responsif dan di bagian footer saja yang berbeda. Nah, contohnya dari foto terms condition dan social contact as itu menjadi satu bagian. Sekarang kita lanjut ke bagian about us, who we are. Untuk who we are juga sama seperti tampilan di PC. Lalu kita masuk ke bagian our goals. Our goals juga sama. Our sponsors juga sama. Untuk founders dan executive board members juga sama. Untuk our competence juga sama. Dan untuk terms condition juga sama. Dan pembedakannya ini hanya ada download PDF. Tidak ada PDF secara langsung yang memperlihatkan di websitenya. Jadi kalau misalkan mau lihat PDF ya, harus pencet download PDF yang nanti di redirect ke halaman baru tentang PDF Terms and Condition. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang events. Di sini yang membedakan upcoming activities-nya menjadi satu bagian saja, foto dan deskripsinya. Jadi ada foto, langsung ke judul di bawahnya, lalu dibedakan dengan border outline. Untuk search semua juga bisa, contohnya untuk tampilan search-nya seperti ini, bisa pilih bulannya, bisa pilih tahunnya. Misalkan kalau done, kita pencet search, nanti akan memunculkan yang hanya di bulan Februari tahun 2025. Begitupun juga dengan yang past activities, desainnya sama dengan yang di upcoming activities. Lalu, untuk cultural agenda Indonesia juga sama, namun ini fotonya agak besar, jadi membutuhkan loading yang cukup lama. Nah, jadi seperti ini tampilannya, sama. Lalu kita masuk ke bagian knowledge. Sharing knowledge. Nah, di sharing knowledge ini dibagi menjadi satu bagian masing-masing. Jadi masing-masing pengetahuan yang disediakan oleh Tasea akan dibagi menjadi satu-satu bagian grid. Jadi seperti ini. Sedangkan kalau yang di PC itu dibagi menjadi 4 bagian. Oke, kita lanjut ke bagian jurnal. Nah, untuk yang jurnal juga sama. Ini dibagi menjadi satu bagian, foto dan tulisannya dalam satu kotak yang diarahkan dari atas ke bawah. Ya, untuk read more juga bisa dipencet. Kalau untuk archive, ini juga bisa dipencet, yang akan dialihkan ke articles. Dan di articles ini nanti terdapat PDF yang bisa di-download, sama seperti yang di Terms and Condition. Oke, kita masuk ke bagian library. Nah, untuk yang library sama, desainnya seperti yang di past activities dan upcoming activities. Terdapat foto, judul, diarahkan dari atas sampai bawah, dan dibedakan melalui border outline. Lalu untuk di gallery, ini juga sama, menjadi satu bidang, menjadi satu bagian, dari atas sampai bawah. Read more juga berfungsi dengan baik, dan dibedakan dengan border outline. Lalu untuk di annual report, ini sama seperti yang di terms and condition, di mana PDF itu tidak langsung ditampilkan dalam websitenya melalui tampilan dari website, jadi kita harus download dari PDF. Nah, nanti masuknya ke PDF yang bersangkutan. Lalu kita balik lagi ke halaman kontak. Nah, ini untuk kontaknya sama seperti yang di PC. Nah, jadi seperti itu dari yang mobile. Sekian presentasi dari saya. Penutupnya akan disambungkan oleh Jakolius. Terima kasih. Ya, jadi sekian presentasi singkat dari kami mengenai website Tasea yang kami buat.
Jadi mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Jadi untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Kastin, Jakolius, dan Rehan. Ini sayangnya kita tidak berada di satu ruangan, satu hall ya. Kalau nggak saya akan meminta semuanya untuk bertepuk tangan para hadirin. Saya sangat mengagumi kerja mereka. Presentasi hari ini pun ini belum saya lihat sebelumnya sehingga saya juga semakin terkagum-kagum kepada mereka. Sayangnya anak saya sendiri sudah lulus IT di sini. Kalau tidak saya pasti arahkan ke BINUS University. Eh, baik, untuk tidak berlama-lama, saya mengundang Ibu Rektor BINUS, Ibu Dr. Nelly, untuk memberikan kata sambutannya. Barangkali saya coba share screen, Bu Ina, karena Bu Silakan, Rektor menyampaikan sambutannya melalui video, begitu? ya, silakan Pak Ya, Man. Distinguished guest, Dr. Adrianus LG Waworuntu, cultural expert, Bapak Ajis Nurwayudi, senior diplomat, Profesor Dr. Juneman Abraham, SPC MSI, Vice Rector Research and Technology Transfer, BINUS University, website builders, Kastin Hong, Jake Holius, Rayhan Firdis, student of School of Computer Science. Faculty members, all BINUSian, and partners. Good morning, afternoon, evening. It is my great pleasure to welcome you all to the launch of the Traditional Textile Art Society of Southeast Asia, TTA SSEA website. This platform represents a significant step in preserving and promoting Southeast Asia rich textile heritage. At BINUS University, we believe in fostering and empowering society. This website, meticulous design by our esteemed faculty and talented students from the School of Computer Science, reflected that commitment. It serves as a bridge connecting artisans, researchers, and textile enthusiasts from around the world, fostering knowledge exchange and appreciation for our cultural heritage. We are also proud to collaborate with TTA SSEA through our School of Computing and Creative Art and all of the school on our campus related with TTA SSEA, combining technology and creativity to support traditional craftsmanship in the digital era. This website is more than an online presence. It is a hub for knowledge, culture, and innovation. We hope it will inspire new research, creative design, and opportunities for artisans and designers. I extend my deep gratitude to TTS SEA, our faculty members, students, and all stakeholders who have contributed to making this vision a reality. Congratulations on this significant achievement. Congratulations on this achievement, and I look forward to seeing its impact. Thank you. Terima kasih Ibu Rektor BINUS University, Ibu Dr. Nelly. Tanpa berlama-lama, saya mengundang Wakil Rektor Bapak Profesor Dr. Juneman Abraham untuk menyampaikan paparannya mengenai isu terkini tentang teknologi dan masyarakat.
Bapak Ya, Junawan, saya persilakan, Pak. baik. Terima kasih Ibu Ina dan Ibu Bapak semua. Saya izin share screen ya untuk materinya. Apakah dapat dilihat di layar? Sabar. Oke. Baik, sebentar. Maaf, saya harus share screen ulang. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan malam pada Ibu Bapak semua. Terkhusus Ibu Dr. Maria Woworuntu, Bapak Dr. Adrianus LG Woworuntu, Bapak Aziz Nur Wahyudi, para mahasiswa kami sebagai website builder ya, ada Kestin Hong tadi, Jack Holius dan Rehan Firdiz. Rekan-rekan yang terhormat, tamu-tamu yang terhormat, Sivitas Universitas Bina Nusantara yang terkasih, merupakan suatu kehormatan untuk saya dapat bersama Ibu Bapak hari ini dan teman-teman semua saat kita eh, mungkin istilah saya menjelajahi ya persimpangan antara budaya, teknologi, dan juga mungkin keadilan atau justice ya dalam melestarikan warisan kemanusiaan. Saya akan mengajak kita mulai barangkali dengan satu perjalanan sedikit melintasi waktu dan visi untuk masa depan. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat sejarah singkat teknologi dalam pelestarian atau preservasi budaya, ah, jauh sebelum perangkat digital marak hari ini, maaf tadi ada suara ini ya. Oke, jauh sebelum perangkat digital marak pada hari ini, manusia menggunakan teknologi untuk mempreservasi, menjaga, melestarikan budayanya ya. Kalau kita lihat sebenarnya pada abad ke-19, fotografi mengabadikan monumen-monumen kuno dan sebagainya ya, benda-benda budaya dan sebagainya. Kemudian fonograf yang ditemukan tahun 1877 memungkinkan suara dan musik ya juga melampaui generasi ya. Dan pada abad ke-20 mikrofilm mengawetkan manuskrip-manuskrip yang rentan gitu ya. Dan saat ini, hari ini revolusi digital telah mengubah landscape ini. Ya, pada tahun 1990-an sebenarnya sudah dimulai digitisasi, ya, digitalisasi teks dan artefak. Dan saat ini realitas virtual atau virtual reality sering disingkat dengan VR bahkan sudah bisa merekonstruksi kota-kota yang hilang ya, yang sekarang ini tidak tampak hari ini ya, tapi pernah ada di masa lalu direkonstruksi begitu dan AI atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence mengurai naskah-naskah kuno ya. UNESCO sendiri punya satu program Memory of the World ya, dan itu mencontohkan bagaimana arsip digital kini melindungi warisan bersama umat manusia. Nah, kita kemudian melangkah bagaimana peran Indonesia di ASEAN ya. Kalau mungkin beberapa peran yang bisa diambil sebagai anggota ASEAN di mana Indonesia adalah rumahnya batik ya, wayang dan lebih dari 700 bahasa. Ya, artinya Indonesia itu mengemban tanggung jawab kebudayaan yang cukup besar sehingga perannya barangkali terkait dengan konteks teknologi tadi adalah ada tiga hal tidaknya ya. Pertama adalah inovasi, yaitu memimpin inisiatif digital seperti membuat galeri virtual ya dan dokumentasi tradisi lisan berbasis AI begitu.
Yang kedua adalah kolaborasi, tentu saja seperti yang kita lakukan BINUS dengan TASEA ya. Terima kasih untuk ajakan kolaborasi dengan kami ya. Bermitra dengan negara-negara ASEAN untuk membangun platform bersama itu juga satu hal yang menarik ya, seperti misalnya katakanlah bagaimana kalau membuat seperti arsip digital warisan budaya ASEAN ya. Kemudian adalah dekolonisasi barangkali yang ketiga ya, karena eh, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang pernah mengalami kolonisasi ya, di mana penting untuk mengklaim kembali narasi-narasi yang barangkali pernah dieksploitasi atau direbut oleh kekuatan kolonial gitu ya. Kekuatan kolonial barangkali pernah merebut artefak, mendokumentasikan tradisi melalui sudut pandang tertentu, ya. Dan saat ini saya kira teknologi berperan untuk mendemokratisasi hal-hal tersebut. Nah, beberapa peran teknologi ke depan, misalnya kalau kita tahu blockchain bisa melacak asal-usul artefak, ya. Dan kalau ada artefak yang kemudian dicuri, sebenarnya dengan blockchain itu memungkinkan untuk kita menelusuri dan mendesak pengembaliannya. Dan di sebuah wilayah lokal, para tetua berkolaborasi dengan kampus untuk mendigitalkan sejarah lisan ya, dalam dialek mereka sendiri. Kemudian di wilayah lokal lainnya, aplikasi AR atau augmented reality menghidupkan kembali cerita-cerita leluhur melalui suara suku mereka sendiri, bukan melalui external translator atau penerjemah eksternal. Dengan ringkas, barangkali Indonesia membuktikan bahwa teknologi dapat berperan ya dalam sejarah dan dengan memusatkan kedaulatannya dan membiarkan budaya berbicara dari sudut pandang mereka sendiri ya. Nah, batik misalnya sebuah mahakarya yang diakui oleh UNESCO ya memang memuat sejumlah janji keuntungan begitu dan juga sekaligus bahaya di era digital ini ya, maka saya sebut sebagai peluang dan risiko ya. Di era digital tentu mendatangkan berbagai keuntungan seperti misalnya aksesibilitas tentu saja ya. Arsip digital telah mendemokratisasi akses global ke pola-pola batik ya, jadi bisa diakses melalui internet gitu. Kemudian presisi ya, AI bisa menghidupkan kembali katakanlah warna atau motif yang pernah ada dan sekarang hilang. Dan tentu saja sustainability atau keberlanjutan di mana pameran virtual reality itu bisa mengurangi keausan fisik gitu. Tapi risikonya juga ada, yaitu soal keaslian biasanya menjadi satu perbincangan. Ada yang berpendapat bahwa digitalisasi yang berlebihan bisa berisiko juga memudarkan soul atau jiwa dari batik buatan tangan ya, tentu ini masih bisa diperdebatkan gitu ya. Kemudian juga ada yang disebut sebagai gejala neokolonialisme digital ya, di mana orang juga bisa mempertanyakan ketika pola batik masuk ke dalam database global ya, siapa saja yang bisa diuntungkan dari hal tersebut. Apakah kita harus memastikan bahwa masyarakat sendiri memiliki properti intelektual dari budaya mereka ya. Jadi ini satu pertanyaan ajakan untuk kita bertanya juga. Nah, bagaimana dengan BINUS University? Kami kebetulan BINUS University memiliki Fakultas Humaniora ya atau Faculty of Humanities ya. Di antaranya yang bernaung di dalam Fakultas Humaniora itu ada psikologi, ada sastra Inggris, Jepang, dan China, ada pendidikan guru sekolah dasar, hubungan internasional, serta hukum bisnis. Nah, jurusan atau Fakultas Humaniora di BINUS kini tengah mengembangkan apa yang disebut sebagai Digital Humanities atau Humaniora Digital atau disingkat sebagai DH ya, DH. Di mana humaniora digital ini menggabungkan
teknologi dengan penyelidikan budaya. Which is di BINUS itu juga bisa berarti AI dapat digunakan untuk misalnya menganalisis cerita rakyat untuk menemukan kearifan lokal dalamnya. Teknologi blockchain bisa melacak asal-usul tekstil tertentu, dan virtual reality bisa mensimulasikan peristiwa sejarah melalui perspektif lokal. Maka dengan mitra seperti TASEA, ya, kita dapat bersama-sama katakanlah membangun repositori digital, ya, yang terdesentralisasi, yang mungkin bisa dikelola oleh para craftsmen, ya, para perajin sendiri, atau melatih penenun dalam perangkat digital untuk memasarkan tradisi secara berkelanjutan, atau juga menciptakan bersama pameran augmented reality di mana pola batik menjadi hidup gitu dengan cerita tentang asal-usulnya. Ini sekedar beberapa pemikiran bagaimana ke depan kita bisa lakukan. Bagaimana dengan masa depan eh, pelestarian, ya? Tentu dengan adanya teknologi kita semakin bisa berpeluang untuk mengimajinasikan apapun, ya, karena teknologi masa depan akan juga mendefinisikan ulang pengelolaan budaya. Ini sekedar beberapa contoh, ya, katakanlah repositori yang terdesentralisasi, arsip yang bisa dikelola oleh Dewan Adat, ya, kemudian AI yang dilatih dengan kearifan lokal, yang katakanlah sebagai contoh algoritma AI yang memprioritaskan filosofi Jawa atau daerah kita sendiri misalnya, bukan ontologi dari barat untuk menafsirkan batik katakanlah, ya. Kemudian repatriasi holografik di mana pemuda di daerah tertentu misalnya dapat berinteraksi dengan artefak melalui virtual reality dan menarasikan kembali sejarah melalui cerita yang mendalam, dan juga mungkin nanoteknologi yang bisa memperbaiki diri atau self repairing, ya. Ya, ini hanya imajinasi, ya. Barangkali di masa depan sebuah kain juga atau tekstil bisa diresapi dengan molekul yang bisa memulihkan sendiri kausannya atau memadukan tradisi dengan futurism. Kita bisa membayangkan di masa depan kita punya kacamata AR yang terlapisi cerita batik saat kita berjalan di Jakarta atau di Pulau Jawa, ya, atau arsip neural yang menyimpan kenangan budaya dalam DNA manusia, begitu, ya. Ini beberapa bayangan-bayangan yang masa depan yang tentu saja unlimited di era digital ini. Nah, barangkali di akhir kita melihat juga batasan-batasan etis di mana eh, saya berpikir bahwa teknologi harus bersifat melayani, ya, bukan memerintah, gitu. Inovasi tanpa etika berisiko mengulangi kesalahan masa lampau, ya. Kita harus melibatkan masyarakat dalam semua keputusan, menghormati tradisi sakral, meskipun misalnya tradisi tersebut katakanlah ada sebagian yang menolak digitalisasi, itu juga perlu direspekti. Kemudian di era AI ini perlu juga untuk memerangi bias algoritma yang mungkin keliru menggambarkan atau merepresentasikan kelompok-kelompok terpinggirkan atau marginal. Kemudian memastikan teknologi memperkuat, ya, bukan menggantikan ekspertis atau keahlian manusia, serta mendekolonisasi kepemilikan data di mana kita bisa memberdayakan masyarakat, ya, untuk mengendalikan, bahkan jika ada intensi untuk memonetisasi, ya, properti kontekstual budaya mereka, maka itu juga harus kita perhatikan. Maka ajakan bertindaknya adalah mari kita lakukan jalinan tradisi dengan teknologi. Ibu Bapak sekalian, kita berada di persimpangan jalan. Akankah kita membiarkan tradisi memudar, atau justru seperti yang kita lihat pada hari ini, kerjasama antara BINUS dan TASEA memanfaatkan teknologi untuk membuatnya abadi? Dan kepada para peneliti kita, saya mengajak, ya, bahwa marilah kita berinovasi dengan berani,
walau selalu mempertanyakan siapa yang diuntungkan oleh inovasi kita itu. Dan kepada mitra-mitra kita, marilah kita berkolaborasi tanpa rasa takut, tapi pusatkanlah kedaulatan kita juga. Dan juga untuk semua, mari kita mengingat bahwa budaya bukan sekedar data, tapi juga adalah detak jantung manusia. Nah, di BINUS kami mengajak ya untuk kita sama-sama memimpin perubahan ini. Mari kita bangun perangkat yang mengembalikan kekuatan pada para pembawa budaya, mulai dari perajin batik hingga tetua Dayak. Mari kita tolak neokolonialisme digital dan sebaliknya ciptakan masa depan di mana teknologi menjembatani kesetaraan. Ya, tentu bersama-sama mari kita lestarikan masa lalu, berdayakan masa kini, dan menginspirasikan masa depan dengan algoritma yang etis dan arsip yang dekolonize pada waktu yang bersamaan. Saya kira demikian ungkapan dari saya selaku Vice Rector Research and Technology Transfer BINUS. Terima kasih, Bu Ina. Terima kasih Bapak Dr. Juneman Abraham atas paparannya. Begitu banyak pencerahan yang telah kami terima dari pencerahannya bahwa budaya bukan sekedar data ya Pak, Ya, betul sekali, Bu Ina. tapi the soul is still inside it, even it's digitalized. Yes, Ya, it's true. terima kasih Pak. Tanpa berlama-lama, saya memberikan tempat kepada pakar budaya kita, Bapak Dr. Adrianus Lawrence Gerung Wawuruntu. Silakan Pak Adri. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Secara khusus saya ingin menyapa Ibu Maria Wawuruntu selaku Sekjen TASEA, Bapak Aziz Nurwahyudi, diplomat senior yang malam ini turut memberi sambutan, Bu Dr. Nelly Eskom MM CSCA selaku Rektor BINUS University, Pak Profesor Dr. Juneman Abraham selaku Wakil Rektor Bidang Riset dan Teknologi dan Transfer Teknologi dari BINUS University, Bu Ina selaku moderator, Ibu Evi Steliana, dosen BINUS University yang perannya sangat besar dalam mewujudkan dibangunnya website ini, para mahasiswa dari School of Computer Science, BINUS University yang terlibat dalam membangun website ASEA ini, terutama Saudara Jack Holius, Kasin Wong, dan Raihan. Para pengajar dan volunteers dari BINUS University, serta Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Terima kasih telah mengundang saya untuk menyampaikan sepatah dua kata pada peresmian situs TASEA cabang Indonesia. Sebelumnya mungkin sepatah dua kata ingin saya sampaikan tentang TASEA, yaitu sebuah lembaga swadaya masyarakat yang merupakan organisasi nirlaba yang terdiri dari pencinta, perajin, akademisi, kolektor, pegiat, dan lembaga-lembaga yang bergerak di dalam bidang pelestarian dan konservasi wastra tradisional di Asia Tenggara, yang kegiatannya sudah dimulai sejak tahun 2005. TASEA sendiri, chapter Indonesia, kalau tidak salah saya catat itu secara resmi didirikan tahun 2009 oleh para pengurus Wastra Prema. Tujuan dari TASEA ini adalah to save traditional textiles science, preservation and conservation activities, education, and inspire people to value cultural heritage. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, TASEA berpegang pada pemikiran sebagai berikut. Pertama, mengakui adanya kesamaan wastra dan teknik tradisional di seluruh Asia Tenggara. Kedua, melanjutkan kerjasama fungsional antara anggota dan pakar wastra tradisional dalam hal pemahaman materi dan ragam hias, serta membagi pengetahuan dan kebijaksanaan lokal serta inovasi.
Hal ini kemudian direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama adalah peduli terhadap wastra tradisional di wilayah Asia Tenggara, serta berupaya untuk melestarikannya. Kedua adalah mempererat persahabatan dan pengertian antara para pencinta wastra tradisional dari berbagai bangsa. Ketiga, meningkatkan pendidikan dan pelatihan seni wastra. Dan keempat, untuk menunjang peningkatan kesejahteraan sosial para perajin wastra Asia. Selain itu, Tasya juga menjalankan beberapa kegiatan, misalnya membentuk jejaring pengrajin dan pakar wastra tradisional, mendokumentasikan tradisi wastra, inovasi, menyebarluaskan informasi, dan penelitian dalam bidang wastra tradisional. Turut menunjang dalam melindungi hak cipta dan hak intelektual, dan ini sangat penting, menangani pemasaran kompetitif, mendukung perkumpulan sejenis yang memiliki maksud dan tujuan yang sama di Asia Tenggara, dan menyelenggarakan pertemuan simposium. Kira-kira itu garis besarnya tentang dan kegiatannya. Tadi kita sudah mendengar pemaparan Profesor Juneman yang memberikan pencerahan kepada kita semua tentang kaitan budaya dan teknologi informasi yang membawa dampak positif dan juga negatif. Ya. Dan ini membuat kita maksudnya menjadi paham dan harus berhati-hati. Ternyata teknologi itu juga ada dampak-dampak negatif yang bisa juga merugikan bagi budaya sendiri. Saya hanya memberikan tambahan ya, sebagai catatan-catatan yang berkaitan dengan budaya pada umumnya. Berbicara tentang wastra, maka tidak lepas dari induknya yaitu kebudayaan secara luas. Secara umum, budaya Indonesia seperti juga kebudayaan lainnya bersifat kompleks dan memiliki banyak segi, serta menghadapi berbagai tantangan dalam proses sejarah dan kekiniannya. Berikut adalah beberapa permasalahan yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia yang secara garis besar seringkali dikelompokkan menjadi 4. Pertama adalah masalah sosial budaya, kemudian praktik dan nilai-nilai tradisional, kemudian masalah pendidikan dan pelestarian budaya, serta faktor lingkungan dan ekonomi. Biasanya masalah-masalah budaya yang kita hadapi sekarang berpusat pada 4 kelompok ini. Pertama adalah masalah sosial budaya. Dalam masalah sosial budaya ada 4 yang kita harus perhatikan. Pertama adalah masalah erosi budaya. Pengaruh budaya Barat dan globalisasi mengancam adat istiadat dan nilai-nilai tradisional kita rasakan. Dan kita juga gamang dalam menghadapi ini. Ketegangan antara tradisi dan modernitas sudah menjadi keniscayaan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita harus mengatasi? Tentu ini tidak mudah dan memerlukan strategi budaya yang bernas. Kedua adalah ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial ini masih melanda ya kita, dan kita masih berjuang mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang dapat berujung pada marginalisasi budaya. Tentu hal ini akan membawa problem-problem baru bagi kita, yang sekali lagi juga akan memerlukan cara-cara untuk menanganinya. Pada kesempatan ini, karena waktunya pendek ya, tentu kita tidak bisa lagi mencari solusi-solusi. Saya hanya ingin memberikan beberapa gambaran. Hal ketiga adalah korupsi. Korupsi mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita, termasuk di sini adalah institusi budaya dan pelestarian budaya, warisan budaya. Ada yang beranggapan bahwa korupsi sudah menjadi budaya itu sendiri. Nah, apakah benar? Tentu kita harus menguraikan permasalahannya secara jernih. Berikutnya adalah intoleransi dan radikalisme. Guncangan modernisasi dan globalisasi yang tidak terkendali
melahirkan peningkatan intoleransi dan radikalisme, menimbulkan juga tantangan terhadap budaya dan nilai-nilai pluralistik di Indonesia. Ini sudah, dan kita masih mencari kiat-kiat. Kelompok kedua atau perhatian kedua adalah tentang praktik dan nilainya tradisional. Kita merasakan adanya kemunduran seni tradisional. Seni tradisional Indonesia seperti yang kita ketahui mungkin ya, yang sering sudah kita tahu bersama, misalnya pembuatan batik, yang kulit, dan juga ragam seni budaya tradisional lainnya, baik itu seni sastra dan seni pertunjukan, ini sedang berjuang untuk tahan dalam menghadapi modernisasi. Kita dibanjiri dengan berbagai seni sastra pertunjukan dari luar, ya. Itu mungkin dari barat, tapi kemudian dari Asia sendiri, misalnya dari Jepang, dari Tiongkok, ya, dari Korea. Dan ini juga membuat banyak masyarakat kita menjadi dan mencari cara bagaimana sih agar kita bisa mempertahankan kebudayaan kita dan juga mengangkat kebudayaan kita agar bisa menahan serangan-serangan budaya luar tersebut. Kemudian hilangnya pengetahuan adat. Ini juga menjadi perhatian kita semua. Masyarakat adat Indonesia saat ini menghadapi tantangan dalam melestarikan pengetahuan dan praktek tradisional mereka. Sudah banyak gerakan-gerakan dari masyarakat yang mencoba kembali untuk mengangkat itu, tetapi memang masih proses ya, dari mencari bentuk-bentuk yang sesuai antara tradisi dan modernitas. Nah, masyarakat adat dan juga pengetahuan dan praktek tradisional itu sudah banyak ditinggalkan. Bukan sekarang saja, maksud saya sudah sejak zaman penjajahan tentu saja. Kan tadi sejak zaman kolonisasi, sekarang coba kita coba untuk mengatasinya dengan cara dekolonisasi. Bagaimana cara kolonisasi itu? Itu juga adalah PR kita. Ya. Dan itu tetap berproses sampai saat ini. Berkaitan dengan itu adalah melemahnya hukum. Hukum adat atau hukum adat tradisional Indonesia sedang terkikis oleh modernisasi dan urbanisasi. Hal ini tentunya memberikan implikasi besar bagi kehidupan dan eksistensi masyarakat adat kita. Dan jangan lupa, masyarakat adat kita adalah basis dari ya, masyarakat sendiri, ya, masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia. Keprihatinan keempat adalah tentang pendidikan dan pelestarian budaya. Kita lihat bahwa pendidikan budaya kita itu sangat minim, ya, sangat terbatas. Kurangnya perhatian kepada kebudayaan oleh masyarakat dan pemerintah membuat pendidikan budaya yang sering diabaikan di sekolah-sekolah secara formal ataupun secara informal, sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman dan apresiasi terhadap sejarah dan kekayaan warisan. Ini menjadi harusnya menjadi perhatian kita. Kemudian berkaitan dengan itu, kita juga kurang memperhatikan tentang pelestarian budaya. Seringkali kita ucapkan itu, tetapi kita tidak melakukan secara optimal. Situs dan artefak warisan budaya Indonesia seringkali tidak saja dilestarikan dengan baik, juga tidak dilindungi. Begitu banyak situs arkeologi dan sejarah yang berkaitan dengan budaya kita tidak mendapat perhatian yang serius. Bahkan rasa dibiarkan telan. Kita sangat bangga dengan situs-situs tersebut, tetapi kita tidak bisa memeliharanya, mungkin karena ketidakpedulian itu, ketidakmampuan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Kita bangga dengan adanya berbagai temuan-temuan baru juga, ya. Tetapi itu pun dengan penemuan baru itu kita seringkali mengabaikan
situs-situs lama yang sudah kita miliki, seperti Muara Jambi misalnya, kemudian Batu Jaya ya, yang sangat kuno itu di Jawa Barat. Itu perlu perhatian yang sampai sekarang minim penanganan. Berkaitan dengan itu juga, karena kita mungkin kurang perhatian, sehingga terjadi juga brain drain budaya. Banyak cendekiawan dan pakar budaya kita meninggalkan kita ya untuk mencari peluang ke luar negeri, sehingga menyebabkan terjadinya brain drain di sektor. Hal berikutnya adalah faktor lingkungan dan ekonomi. Ada beberapa poin di sini yang pertama adalah degradasi lingkungan. Ini terkait dengan budaya. Lingkungan alam Indonesia menghadapi tantangan besar, termasuk hutan, fusi, dan perubahan iklim, yang tentunya dapat berdampak pada praktek budaya dan tradisi masyarakat-masyarakat yang lingkungannya terdampak hal tersebut. Kemudian kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan, serta antar wilayah, dapat juga menyebabkan kesenjangan budaya di antara. Hal yang terkait ada juga terkait juga dengan pariwisata yang sering kita angkat ya, yang kita sering jajakan. Berkembangnya industri pariwisata di Indonesia tentu dapat memberikan juga negatif terhadap budaya dan komunitas lokal. Mengatasi tantangan-tantangan ini, kita memerlukan pendekatan multifaset yang melibatkan inisiatif pemerintah, pelibatan masyarakat, dan upaya individu untuk melestarikan dan mempromosikan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, upaya pelestarian dan pemanfaatan wastra tentu terkait dengan masalah-masalah budaya tadi, baik langsung maupun apabila kita ingin meneruskan dan menjalankan cita-cita TASEA kaitan dengan wastra, kita harus memahami persoalan-persoalan budaya tadi. Dengan demikian, mungkin baru kita dapat mencari cara yang tepat menangani. Problem kebudayaan kita cukup kompleks, namun jangan kita abaikan. Apabila kita ingin mengembangkan kebudayaan sebagai identitas dan sumber inspirasi, ya tadi disebut kehidupan, ya darah kita sendiri itu, ya serta juga untuk kebanggaan kita, kekuatan bangsa kita. Untuk itu, kita selayaknya berterima kasih kepada Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Beliau adalah kepala negara Indonesia pertama yang mendirikan Kementerian Kebudayaan yang tersendiri. Menurut Nunu Supardi, pada tulisannya di Kompas tanggal 24 Februari 2020, 4,5 bulan setelah Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 31 Desember 45, sejumlah budayawan, seniman, dan tokoh masyarakat dipimpin oleh Dr. Bahadur Johan menyelenggarakan musyawarah kebudayaan di Sukabumi. Hasil dari musyawarah itu merekomendasikan kepada pemerintah agar dibentuk Kementerian Kebudayaan tersendiri. Berikutnya, pada Kongres Kebudayaan tahun 48 di Magelang, usul itu angkat kembali. Namun, belum disetujui. Sehingga pada Kongres Kebudayaan berikutnya, yaitu pada tahun 51, 54, 57, melompat ke 91, 2003, 2008, 2013, 2018, dan terakhir 2023, usul itu dimandatkan kembali. Dan Alhamdulillah, dengan lahirnya Kementerian Kebudayaan yang terpisah dari kementerian lain, maka masalah-masalah kebudayaan di atas bisa ditangani, mudah-mudahan bisa ditangani dengan baik dan dilaksanakan secara terpadu.
Tadi sudah dikatakan oleh Prof. Juneman tentang hubungan antara budaya dan teknologi ya. Dan website ini tentu adalah wahana yang tepat. Dan memang sudah waktunya karena kita juga sudah dalam zaman teknologi ya. Pengaruh budaya terhadap wastra tradisional, apa yang saya sampaikan tentu baru untuk Bapak dan Ibu, dan saya hanya mencoba untuk mengingatkan atau mengaitkan kembali antara wastra dan budaya serta apa yang ada di dalam. Ada beberapa makna dalam wastra. Pertama adalah simbolisme dan makna. Wastra seringkali mengandung simbol, motif, dan warna yang memiliki makna tertentu dalam suatu budaya. Tentu simbol-simbol ini seringkali ya mewakili cerita mitologi, kepercayaan spiritual, atau status sosial. Kemudian ada teknik dan bahan. Di sini ada Mira tadi tentu sangat menguasai dan bahan. Teknik produksi tekstil tradisional seperti tenun, pewarnaan, dan bordir seringkali diturunkan dari generasi asing dalam suatu budaya. Pilihan bahan seperti katun, sutra, atau wol mungkin juga dipengaruhi oleh lingkungan alam yang mempengaruhi preferensi budaya tersebut. Jadi keterkaitannya sangat dekat. Wastra juga sering digunakan untuk upacara dan ritual, kita tahu, dan juga mewakili identitas. Dan mungkin yang menarik adalah wastra itu dan bagian dari tradisi lisan. Wastra dapat digunakan untuk bercerita, melestarikan sejarah, dan mewariskan pengetahuan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contoh wastra yang akrab dengan kita, yang mencerminkan budaya kita, misalnya untuk budaya pada umumnya, misalnya batik Indonesia ya, dan kalau di luar mungkin kimono dari Jepang atau sari dari India, di mana mereka tidak hanya menampilkan keterampilan teknis dan ekspresi artis, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai budaya, tradisi, dan sejarah dari komunitas masing-masing. Tekstil tradisional dari Quechou misalnya, ya, sebuah provinsi di barat daya Tiongkok yang terkenal dengan sulaman dan pewarnaan tahan nila, yang kadang-kadang juga dikaitkan dengan teknik batik. Teknik tekstil mereka itu dibuat oleh masyarakat lokal ya yang ada di provinsi tersebut, yang merupakan suku bangsa minoritas Republik Rakyat Tiongkok, antara lain suku Hui, Tung, Miao, Yao, dan memang saya pernah ke sana dan melihat banyak kemiripan dengan wastra. Dalam memperkenalkan visi misi serta berbagai kegiatan sebuah institusi seperti IDEA, pada zaman digital sekarang ini, maka wahana yang paling populer dan paling jitu menurut saya, dan menurut kita semua adalah dengan menggunakan website yang dapat berisi berbagai informasi seperti teks, gambar, video atau audio, dan informasi bisa disajikan secara terstruktur dan mudah dijelajahi seperti tadi disampaikan oleh mahasiswa-mahasiswa dari Binus University. Tentu website ini bisa digunakan untuk berkebutuhan bisnis, pendidikan, hiburan, komunikasi, dan promosi. Dan sangat mudah diakses karena kita hanya menggunakan komputer, smartphone, atau lainnya yang terhubung. Apa makna mutasi ini? Tentu kita saja apa yang disarankan oleh para ahli informasi teknologi atau teknologi informasi ya, bahwa website itu mempunyai banyak manfaat. Pertama adalah representasi dan branding. Ya, di sini
dengan secara daring ya, secara online. Nah, situs web yang dibentuk ini bisa berfungsi sebagai representasi digital dari ASEA atau suatu institusi untuk memberikan kesan awal tentang apa tentang ASEA itu sendiri, misalnya tentang nilai-nilainya, misi, serta kegiatan. Juga sebagai identitas merek, apa itu Tasya dalam arti bagaimana untuk membangun dan memperkuat identitas Tasya, logo-logo, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan Tasya itu sendiri. Website ini juga bisa dijadikan komunikasi dan informasi, ya, sebagai pusat informasi, sebagai tempat untuk membagi ya, berita dan apa yang terjadi dan pembaruan-pembaruan ada apa yang ada di situ. Sehingga Tasya bisa menggunakan situs ini untuk mempublikasikan berita, pengumuman, serta development apa saja ya pada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi. Website ini juga membuat keterlibatan dan interaksi. Nah, kita membangun komunitas dan juga mekanisme. Dari segi bisnis, kita bisa kembangkan untuk layanan online apabila ada terjadi hal-hal bisnis, ya, commerce, dan sebagainya. Tentu juga menjadi tempat untuk pemasaran musik, ya, aksesibilitas, dan juga inklusivitas. Kesimpulannya bahwa situs web dapat memberikan informasi tentang struktur tata kelola, dan dalam hal ini berkaitan dengan Tasya, ini sangat penting untuk informasi dan edukasi, serta membangun jejaring antar pegiat wastra Nusantara, tidak saja di Indonesia, tetapi juga di tingkat regional, yaitu Asia Tenggara. Dan mungkin lebih jauh lagi jangkauannya. Yang lebih penting di sini mungkin adalah bagaimana kita semua menjaga dan memelihara warisan budaya kita, dalam hal ini wastra Nusantara, sebagai bagian dari menjaga dan memelihara budaya dan martabat. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan selamat atas pembukaan website Tasya. Semoga semakin sukses ke depan dalam menjalankan visi, misi, dan kegiatannya dalam merawat dan menjaga serta mengembangkan wastra Nusantara yang tidak saja mengenai wastra itu sendiri, tapi juga budaya Indonesia. Terima kasih kepada Rektor BINUS dan jajarannya, serta para dosen dan mahasiswa yang telah membangun atau membantu terbangun saya. Terima kasih dan selamat malam dari Jakarta. Terima kasih Pak Adri. Jadi budaya sebagai sumber inspirasi dan kebanggaan bangsa Indonesia ya Pak. Dan tugas kita menjaga budaya dan martabat itu sendiri. Untuk itu Pak, supaya bukan mengambil bagian pendidikan dan pelestarian budaya, tapi ngetes aja nih. Kita punya quiz di chat, di ruang chat. Silakan para peserta mengikuti quiz disediakan 3 hadiah bagi yang jawabannya benar semua. Ini saya share segera. Mohon diisi supaya nanti kita lihat, panitia akan melihat siapa yang menjawab semuanya dengan benar. Aturan permainan juga ada di situ, bisa dilihat. Kemudian di ruang chat juga sudah ada link untuk presensi pada hari ini. Silakan diisi juga Bapak Ibu.
untuk bisa mendapatkan e-sertifikat dari webinar ini. Tanpa berlama-lama, izinkan saya memberikan tempat kepada Bapak Aziz Nurwahyudi, diplomat senior yang juga akan memberikan pencerahan kepada kita pada hari ini. Silakan Pak Aziz. Terima kasih, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas Pak Aziz, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Dr. Maria Waworuntu, Sekretaris Jenderal TASEA, kemudian Bapak Dr. Adrianus Waworuntu, Ibu Rektor BINUS University, kemudian Profesor Dr. Juneman Abraham dari BINUS University, para Bapak dan Ibu dari BINUS Community, teman-teman semua yang hadir pada acara malam hari ini, dan tentu saja yang saya banggakan, adik-adik kita, Rehan, Jack Holius, dan Kastin, yang sudah luar biasa dalam mengembangkan website untuk mempromosikan Wastra Nusantara. Bapak dan Ibu semuanya, tentu saja saya mengucapkan selamat atas diluncurkannya website ini, sehingga Bapak dan Ibu semua, juga teman-teman semua, tidak saja yang ada di Indonesia, juga di belahan dunia yang lain, bisa belajar, bisa memahami, dan bisa mengerti apa Wastra Nusantara itu, dan apa saja yang menjadi bagian dari Wastra Nusantara. Teman-teman semuanya, Wastra Nusantara adalah aset diplomasi Indonesia. Utamanya adalah diplomasi budaya. Dengan Wastra Nusantara, masyarakat dapat mengekspresikan berbagai hal, seperti nilai, sejarah, cerita, dan banyak hal lagi yang tergambarkan di dalam setiap Wastra Nusantara yang berkembang di Indonesia ini. Oleh karena itu, kami sangat senang sekali ketika melihat Wastra Nusantara ini dipromosikan dan dilestarikan oleh adik-adik semua melalui salah satunya adalah teknologi. Dari sisi diplomasi, ini adalah suatu capaian yang luar biasa. Mungkin adik-adik belum sejauh ini memandang dari sisi diplomasi, karena kami sebagai diplomat dan pelaku diplomasi, kami sangat terbantu dengan adanya alat atau instrumen untuk membantu mempromosikan aset-aset diplomasi Indonesia. Salah satunya seperti tadi yang kami sebutkan adalah Wastra Nusantara. Betapa hebatnya Ibu Ine, Bapak dan Ibu semuanya, 3 mahasiswa ini bisa mengkombinasikan antara isu-isu budaya, melestarikan Wastra Nusantara, menggunakan piranti komputer yang sangat canggih dan advance, dan di dalamnya bagi kami adalah isu-isu untuk melestarikan dan mempromosikan budaya dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini menjadi sangat relevan dan sangat penting di dunia diplomasi, karena saat ini diplomasi sudah berkembang, tidak saja diplomasi konvensional antara para diplomat atau pejabat negara, tetapi juga sudah dilengkapi dengan diplomasi digital. Diplomasi digital adalah pelengkap dari diplomasi konvensional yang tidak dapat kita hindari dari perkembangan zaman. Oleh karena itu, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada ide dan dari adik-adik dan kerja keras, kerja cerdas dari 3 mahasiswa ini
yang sudah mengkombinasikan antara komputer, sains, budaya, dan diplomasi. Ini akan menjadi salah satu aset bagi kami dari dunia diplomasi untuk terus bisa mencontoh dan menggunakan adik-adik sebagai salah satu aktor atau pelaku diplomasi. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, sesungguhnya yang diplomat bukan saya. Yang diplomat sesungguhnya adalah Rehan, Jaco Hills, dan Kastin Hong. Karena mereka adalah pelaku-pelaku diplomasi langsung melalui diplomasi budaya. Dengan bangga kami sampaikan ucapan selamat sekali lagi kepada teman-teman semuanya atas prestasinya, atas websitenya yang diluncurkan pada hari ini. Kepada Ibu Ine, sahabat baik saya, penggerak diplomasi budaya Indonesia di Belanda, terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan pesan dan kesan kepada anak-anak yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Rehan, Jack, dan Kaslin. Anda adalah diplomat yang sesungguhnya. Ya, terima kasih banyak Pak Asis. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk pada malam hari ini memberikan pencerahan kepada kami, memberikan semangat, sekaligus kita kaderisasi ya Pak. Generasi Z kita persiapkan. Ya, luar biasa Pak. Luar biasa. Jadi diplomasi sudah dilengkapi dengan diplomasi digital ya Pak. Dan kalau melihat hasil karya daripada siswa-siswa BINUS University ini, utamanya Kastin, Jack Polius, dan Rehan, sebenarnya saya terharu Pak Asis melihat kemajuan mereka luar biasa. Saya bangga Bu, sebagai diplomat senior, saya bangga dengan prestasi mereka. Ya, saya pun demikian, Pak. Terima kasih banyak, Pak Asis. Terima kasih sudah selalu mendukung kami. Dimanapun berada nih, Pak Asis, di Jakarta, di Belanda, di Rusia, selalu saya cari dan selalu bersedia. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih juga kepada semua narasumber pada malam hari ini, kepada para peserta. Jangan lupa mengisi daftar isinya, daftar hadir untuk bisa mendapatkan e-sertifikat dari kami. Jangan lupa mengikuti kuis supaya saya bisa memberikan kabar gembira kepada Pak Asis dan pakar budaya Bapak Adri Wawuruntu. Ini ternyata bisa Pak, mereka mengerti gitu kan. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada BINUS University, kepada Ibu Retno Dewanti khususnya yang sering saya WhatsApp terus nih Bu, di situasi seperti ini. Dan juga kepada Ibu Evi Stiliana yang sangat besar bantuannya membukakan pintu ya untuk TASEAN ke BINUS, pada Bapak Juneman, Bapak dan Ibu Rektor juga, dan semua yang terlibat dari komunitas BINUS yang mendukung terlaksananya kolaborasi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada ketiga pahlawan digital kita nih. Jadi lebih dari sekedar mengembangkan website, kalian adalah diplomasi budaya nih, diplomat budaya nih kata Pak Asis ya. Diingat tuh. Kemudian juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maria Wawuruntu selaku Sekjen dari TASEA yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin program pembuatan website ini, Bu. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran dari TASEA. Kita tidak berhenti di sini seperti kata Ibu Retno.
kita ke depan juga akan melanjutkan kolaborasi yang sudah baik ini, yang sudah diakui oleh diplomat senior dan pakar budaya nih, Bu Retno. Kita jangan berhenti di sini, Bu. Dan untuk malam hari ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah turut serta dalam webinar peluncuran website TASEA. Jangan lupa sesudah dari sini TASEA tetap bisa dihubungi melalui www.tasea.com /T/S, dan BINUS juga 24/7 ya, melalui BINUS apa tuh Bu websitenya? binus.ac.id, right? Jadi kita akan tetap bertemu lagi digital maupun berkontak langsung. Dan sekian dari saya, mungkin ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu dari BINUS. Bu Retno, silakan Bu Retno menyampaikan sesuatu. Terima kasih Prof. Juneman. Terima kasih kepada Ibu Maria Wawaruntu yang sudah memberikan kepercayaan untuk memberikan kesempatan kepada siswa kami, mahasiswa BINUS, untuk berkarya dan membantu pemerintah Indonesia untuk bisa menyampaikan budaya dan juga sesuai dengan keilmuan mahasiswa BINUS. Dan terima kasih sudah diterima karyanya, dan juga kami sangat-sangat berterima kasih atas kerjasama ini, diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan banyak pakar di sini. Tadi juga ada Bapak senior konsultan, Bapak yang sudah menjadi senior dalam hal hubungan internasional, dan juga tadi dari beberapa pakar, yaitu Pak Andreas Wawaruntu yang sudah pernah bertemu pada saat MOU, dan juga terima kasih Prof. Juneman yang sudah memberikan kesempatan untuk memberikan gambaran tentang budaya, dan anak-anak hari ini juga hadir, mahasiswa dari jurusan lain dan juga dosen, di mana ada program studi fashion dan program studi film yang ada di BINUS hadir di sini, dan juga dari teman-teman School of Design dan juga School of Computer. Nah, mereka juga ingin untuk turut beserta untuk kontribusi. Dan terima kasih juga kepada Bu Ine yang sudah kolaborasi dan tidak putus-putusnya, terus semangat untuk mendampingi mahasiswa ini untuk merealisasikan website ini. Tanpa Bu Ine, saya rasa kami sendiri juga tidak tahu seperti apa sebenarnya website TASEA ini. Nah, Bu Ine luar biasa, memberikan insight full yang benar-benar dengan hati mendidik anak-anak, sehingga anak-anak ini juga memiliki karakter yang menghormati orang tua dan menghormati partner yang ada, dan ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami semua. Terima kasih kepada semua yang sudah terlibat, dan terima kasih juga kepada Bu Nelly yang menyempatkan diri untuk Ibu Rektor di antara kesibukannya. Ketika kemarin saya meminta untuk Ibu mohon agar memberikan sambutan, dan beliau dengan senang hati untuk memberikan sambutan. Dan juga terima kasih kepada anak-anakku semuanya, mahasiswa, dan juga Ibu Jurike yang koordinator enrichment di School of Computer Science. Tanpa Ibu Ike, tidak tahu kita mau memilih mahasiswa yang mana. Dan 3 mahasiswa ini dipilih oleh Ibu Ike untuk bisa turut di dalam program ini. Terima kasih kepada Prof. Derwin juga sebagai dekan dari School Computer Science,
dan juga seluruh teman-teman yang tidak henti-hentinya untuk berkontribusi di dalam fostering empowering society. Dan ini menjadi suatu visi BINUS untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga terus-menerus menyuarakan nilai-nilai bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ina. Terima kasih Bu Retno. Saya juga tadi Ibu bicara, saya ingat mulai besok saya tidak bertemu anak-anak ini lagi. Setiap pagi mereka masuk lapor, meskipun melalui Zoom. Saya pasti akan kangen dengan momentum-momentum itu. Iya. Silakan Bu Evi, mungkin ada yang ingin disampaikan. Terima kasih. Oke, this is really honored for us ya. Sebagai saya bagian dari BINUS University, tapi juga sebagai kawan baik dari Ibu Ina Waworuntu. Saya lihat di sini adalah sebuah kolaborasi yang cukup masif dari berbagai pemangku kepentingan, terutama yang pertama akademisi, kami dari BINUS University dan Bapak Adrian Waworuntu dari Universitas Indonesia, pelaku budaya. Jadi Tasea, Ibu Sekjen Tasea, Ibu Maria Waworuntu, Bu Niken, Bu Ine, pejuang budaya dari Belanda, dan juga pemangku pembuat kebijakan. Bapak Aziz, beliau adalah eselon 2 di Kementerian Luar Negeri, diplomat senior yang kalau beliau bilang bahwa beliau adalah menggunakan budaya sebagai alat diplomasi, dan seperti tadi Prof. Juneman juga memberikan paparan bahwa bagaimana AI itu sangat berpengaruh dan ke depan apa saja yang bisa teknologi lakukan, walaupun the heartbeat is still the human itself, but bagaimana kultur ini di-preserve dan juga tetap di-respect humanity-nya. Kolaborasi yang luar biasa ini dalam satu wadah yang dimotori juga oleh Retno Dewanti di community development. Jadi saya rasa kolaborasi di era yang sekarang, kita udah Elon Musk sudah bicara macam-macam, dan AI, kita juga harus preserve dan menjadi bagian dari diplomasi budaya. Kalau saya mau bilang juga arah politik ya, misalnya tadi Pak Dr. Adrian bilang juga bahwa ada Kementerian Budaya saat ini, bahwa diplomasi budaya sangat penting dan website menjadi bagian dari preservasi kebudayaan. Kita ingat beberapa waktu lalu bagaimana Obama bilang politik nasi goreng, itu juga bagian dari diplomasi budaya. Tapi kita semua bisa meramunya, dan Jakolius, Kastin, Rehan merealisasikannya. Anak-anak ini semester akhir 6 internship di Bina Nusantara. Jadi Bina Nusantara, Bapak Ibu, kami punya program 3 tahun saat 3 tahun kuliah, 1 tahun itu internship. Dan in the last minute, Bu Ina sangat disiplin untuk membimbing mereka. Setiap jam 3 pagi waktu Belanda, beliau bangun untuk monitoring anak-anak ini. Dan anak-anak ini tetap ada karena Bu Ina monitor dalam bentuk digital. Padahal Bu Ina bilang kamu harus pergi ke office gitu ya. Kebetulan ada office dan mereka berkumpul, tapi jam 3 pagi Bu Ina bangun. Untuk saya bilang Bu Ina pejuang budaya. Tapi ya itu yang kita lihat di sini, semua dinamika yang ada dan kolaborasi ini dijadikan satu. Semua orang punya kontribusi yang lebih dalam kita mewujudkan ini semua. Saya sangat, with my humble opinion ya, saya sangat berbahagia karena kita semua bisa memberikan kontribusi dan impact dalam wadah yang bersama-sama kita majukan untuk Indonesia. Terima kasih saya, Dr. Nelly, beliau Rektor BINUS University, Profesor Juneman Abraham, Dr. Retno Dewanti, Dr. Adrian Waworuntu, Bu Maria Waworuntu, Bapak Aziz Nur Wahyudi, Ibu Ina Waworuntu, dan semuanya yang hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melihat bagaimana kita bersama-sama
sangat menghargai humanity dalam diri kita sendiri. Bahwa kita masih mau meluangkan waktu secara kebudayaan, kita masih mau berkumpul secara digital, menyaksikan sebuah digitalisasi kebudayaan. Untuk kita semua, dari kita semua, dan juga for the next generation, and also for the humanity itself. Terima kasih, selamat malam, selamat pagi Bu Ina di Belanda, dan semoga tentunya Prof. Juneman, kemarin kami sudah bicara dengan Bu Ina dan Retno Dewanti, kami sudah ada diskusi apa saja agenda-agenda 1 tahun ke depan yang mungkin kita elaborasikan lagi. Jadi sustainable of the community empowerment for the global within the global impact. Thank you Bapak, Ibu. Selamat malam. Terima kasih Bu Evi, Bu Maria, Kalau boleh, Wawuruntu mungkin sekjen dari TASEA, mungkin ada 1-2 patah kata penutup Bu. Saya mungkin hanya sedikit. mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas seluruh perjuangan mahasiswa ini, Bu Ine, Bu Evi, seluruh pimpinan dari BINUS, banyak-banyak terima kasih atas bantuan ini, sungguh luar biasa. Sekarang kami bisa memiliki sebuah website, itu adalah dambaan saya dari 20 tahun yang lalu. Banyak terima kasih. Terima kasih. Saya juga ikut terima kasih ini mewakili teman-teman TASEA juga. Terima kasih juga untuk Ibu Ine yang sudah juga sangat mewakili TASEA dan juga terutama Ibu Evi, Bu Retno, semua di Sivitas Akademika dan teman-teman saya ini Rehan, Jakulius dan Kastin yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih Bu Niken. Saya juga terima kasih kepada Pak Juneman yang telah Prof. Juneman yang telah memberikan pencerahan kepada kami, Pak Aziz Nur Wahyudi atas pencerahannya, betapa pentingnya ini untuk global ya Pak, untuk seluruh dunia. Pak Adrianus juga yang telah mengingatkan pentingnya budaya bagi kebanggaan bangsa kita. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa ikuti kuisnya. Sebab Bu Maria tuh sudah punya wastra-wastra tradisional yang asli yang akan kita bagikan untuk hadiah ya Bu ya. Mohon Boleh. berfoto dulu Ibu, Bu Ina, supaya diambil fotonya, nanti juga bisa dimasukkan di dalam website, sehingga semua partisipan di sini bisa membuka videonya dan difoto. Ya, akan dibantu oleh Pak Dirga untuk bisa mengambil fotonya, sehingga nanti bisa diabadikan di website. Iya, silakan. Iya. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk mengisi kuesioner ya Bu Ina, apakah sudah dimasukkan di dalam chat? Sudah Bu, ya sudah Bu Retno. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang membantu di balik layar nih. Saya kurang tahu teknisi semuanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Ini mewakili semuanya, saya ingin juga menyapa Presiden dari TASEA yang baru saja bergabung dengan kami, Gusti Putri. Selamat datang di webinar ini yang sudah hampir kami akhiri, tapi videonya nanti akan kami share dengan